Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang vektor ya. Dalam fisika, vektor ini sangat penting karena hampir sebagian besar besaran-besaran fisika itu adalah termasuk dari besaran vektor. Nah, pertanyaannya adalah apakah besaran vektor itu ya? Kalau kita amati ya, ternyata besaran vektor itu kita review sedikit ya tentang besaran fisika. Ini waktu kita SMP, besaran fisika ketika kita bagi berdasarkan jenisnya ya. Ini ada yang disebut sebagai besaran pokok dan juga ada yang disebut sebagai besaran turunan. Nah, waktu di pertemuan bab pertama kita sudah menjelaskan contoh dari besaran pokok itu kan macam-macam ya. Ada 7 kalau nggak salah ya. Ada besaran panjang, kemudian ada besaran suhu, waktu, dan lain sebagainya ya. Ada intensitas, ada jumlah zat dan lain sebagainya. Kemudian ada besaran fisika yang disebut sebagai besaran turunan. Artinya besaran turunan ini besaran yang terdiri dari lebih dari satu besaran pokok. Contohnya apa? Luas. Luas itu kan sama dengan panjang kali lebar atau satuannya meter persegi. Kemudian ada volume, ada gaya, dan masih banyak sekali. Di luar besaran pokok, maka dia termasuk besaran turunan. Nah, ternyata dalam besaran fisika dibedakan berdasarkan arah itu ada 2. Ada yang disebut sebagai besaran skalar dan ada yang disebut sebagai besaran vektor. Nah, apa bedanya dari kedua besaran ini? Kalau skalar dia hanya angka saja. Hanya angka atau nilai. Sedangkan besaran vektor, selain dia memiliki nilai atau angka ya, dia juga memiliki arah. Jadi bedanya di situ. Jadi kalau skalar tanpa arah, yang dia nggak peduli arahnya apapun, sedangkan besaran vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan memiliki arah. Contohnya apa? Misal, dalam materi tentang gerak lurus, GLB lah ya, gerak lurus beraturan, ini ada perbedaan. Ini satuan-satuannya atau besaran-besaran fisika dalam GLB. Itu kan ada jarak, kemudian ada perpindahan, ada kecepatan, ada kelajuan, dan lain sebagainya ya. Nah, kita ambil dua contoh saja antara jarak dan perpindahan. Dua hal ini berbeda besarannya. Jika jarak itu termasuk besaran skalar. Sedangkan perpindahan dia termasuk besaran vektor. Kenapa? Karena jarak itu dia tidak peduli arahnya kemanapun. Sedangkan perpindahan dia memiliki arah selain dia memiliki nilai. Contoh misalkan ini ada sebuah mobil. Ya. Mobil ini bergerak ke titik A dan dia juga bergerak ke titik B. Jarak antara titik A dan titik awal mobil ini 10 meter. Ini juga sama. Antara mobil dan titik B 10 meter. Nah, kalau mobil ini bergerak ke A, maka kita bisa katakan bahwa jarak yang ditempuh mobil itu dari titik awalnya, posisi awalnya ya, ke titik A itu jaraknya adalah 10 meter. Begitupun sama, ketika mobil ini bergerak menuju titik B, dari posisi awalnya atau semulanya, maka kita katakan bahwa jarak tempuhnya adalah sama-sama 10 meter. Tapi yang berbeda adalah perpindahannya.
perpindahan mobil menuju titik A jelas berbeda dengan perpindahan mobil menuju titik B. Kalau perpindahan mobil dari titik awal ke titik A itu, kita katakan dia perpindahannya adalah menempuh 10 meter ke arah katakanlah utara. Ini untuk mobil yang bergerak menuju titik A. Sedangkan untuk mobil yang bergerak menuju titik B, perpindahannya kita katakan dia melakukan perpindahan sebesar 10 meter, tapi dengan arah misalkan ke arah timur. Ini dua hal yang berbeda. Nah, jarak termasuk besaran skalar. Artinya mau dia ke titik A 10 meter, mau dia ke titik B 10 meter, dia tidak peduli arahnya. Yang jelas jaraknya tetap sama-sama 10 meter. Tapi ketika perpindahan, dia termasuk besaran vektor. Kenapa? Karena dia selain memiliki angka atau nilai, dia juga memiliki arah. Ya. Jelas berbeda arah utara, 10 meter arah utara berbeda dengan 10 meter arah timur. Nah, ini perbedaan dalam konteks besaran-besaran dalam materi GLB yang pernah kalian dapatkan ketika di SMP gitu ya, bahwa ternyata berbeda antara besaran jarak dengan besaran perpindahan. Di mana besaran jarak termasuk besaran skalar dan besaran vektor termasuk besaran perpindahan termasuk besaran vektor. Oke. Secara definisi, yang disebut sebagai besaran vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan dia juga memiliki arah. Kata kuncinya adalah nilai dan arah. Bagaimana kita menyatakan sebuah besaran vektor? Misalkan ini ada sebuah vektor dari A menuju B. Arahnya dari A ke B ya, panahnya ke A ke B. Maka kita bisa dituliskan vektor itu dalam bentuk huruf kapital. Atau huruf kapital, atau bukan huruf kapital ya, huruf yang di bold. Atau yang ditebalkan. Atau kita juga bisa menuliskan vektornya itu seperti ini. Jadi ada aljabarnya, alfabetnya dikasih tanda panah di atasnya. Maka ketika ada sebuah huruf yang di atasnya ada tanda panah, maka ini adalah termasuk besaran vektor. Itu cara menyatakan vektor. Sebagai contoh, ada dalam vektor itu ada yang disebut sebagai vektor basis. Apa yang disebut sebagai vektor basis? Nah, vektor basis ini adalah vektor ya yang besarnya satu satuan dan arahnya searah sumbu koordinat. Searah sumbu koordinat. Nah, contohnya apa? Misalkan ini dalam koordinat kartesius 2 dimensi, ada sumbu X dan ada sumbu Y. Mana yang disebut sebagai vektor basis? Vektor basis pada sumbu X adalah I. Ya. Jadi, vektor basis I artinya adalah vektor yang searah pada sumbu X. Dan vektor basis pada sumbu Y itu adalah kita sebut sebagai C. Sehingga untuk kasus vektor A ini yang arahnya yang garis biru ini, arahnya ke sini, maka sebetulnya vektor A ini merupakan terdiri dari vektor-vektor yang arahnya pada sumbu X dan juga terdiri dari vektor yang arahnya pada sumbu Y. Sehingga kita katakan vektor A itu sama dengan AXI plus AYC. Nah, untuk mempermudah, misalkan kita ini ada koordinat awal, titik originnya. Kemudian di sini ada titik A, katakanlah ya. Titik A itu adalah misalkan 3,4. Nah, bagaimana kita menyatakan vektor A ini? Maka
vektor A ini sebetulnya dia terdiri dari vektor yang arahnya searah sumbu X, ya, yang arahnya sumbu X positif, berarti kan arah ke sini, kita sebut sebagai AXI, vektor AXI, gitu ya. Dan dia juga terdiri dari sebuah vektor yang berada pada sumbu Y. Ya. Sehingga vektor A bisa kita katakan bahwa vektor A terdiri dari AXI ditambah dengan vektor AY C. Jadi terdiri dari vektor basis I dan vektor basis C. Berapa untuk A-nya? Nah, A-nya karena titik originya di sini, maka A-nya adalah sebanyak 3 satuan. Sehingga vektor A kita bisa tuliskan AX-nya adalah 3I. Nah, untuk sumbu Y-nya adalah ditambah 4C. Sehingga ini cara kita menyatakan sebuah vektor dari gambar berikut. Misalkan kita punya vektor lain. Vektor lainnya adalah katakanlah vektornya seperti ini. Vektornya ini misalkan 1, ini 2, berarti 1,2. Kemudian ini katakanlah 5, ini adalah 1. Ini katakanlah titik A, ini adalah titik B, ya. Titik B koordinatnya 5,1. Katakanlah arah vektornya ke sini. Kita sebut ini adalah vektor AB. Bagaimana kita menyatakan vektor AB? Maka kita bisa katakan bahwa, lihat, vektor itu kan mulainya dari titik A, kemudian berakhir di titik B, ya. Sehingga kita bisa katakan bahwa vektor ini bergerak ke arah sumbu X itu ini ya, dan ini adalah Y, bergerak ke arah sumbu X, arahnya ke sini, katakanlah kita sebut ABX, ya, vektor ABX, dilanjutkan vektor yang bergerak ke arah sumbu Y, negatif. Ini ABY. Sehingga vektor AB bisa kita tuliskan sebagai ABX pada sumbu X ditambah dengan ABY pada sumbu Y. Nah, pertanyaannya berapa ABX itu? Kita lihat, mulai dari 1 ke 5, berarti 4. Bergerak sebesar 4 satuan ke arah sumbu X, ditambah, lihat, yang kedua untuk sumbu Y-nya berangkat dari 2 ke 1, dia berarti turun 1, berarti ke arah sumbu Y negatif, min 1C. Sehingga kita bisa katakan bahwa vektor AB adalah 4I min 1C. Artinya bahwa vektor AB itu terdiri dari 4 satuan ke arah sumbu X positif, dilanjutkan 1 satuan ke arah sumbu Y negatif. Sehingga inilah cara kita menyatakan sebuah vektor dari A ke B. Begitupun sama untuk vektor basis 3 dimensi. Nah, untuk sumbu X-nya adalah I, sumbu Y-nya adalah J, dan sumbu Z-nya adalah K. Prinsipnya sama, bahwa sebuah vektor A, yang ini ya, dia sebetulnya terdiri dari komponen sumbu X, komponen sumbu Y, dan komponen sumbu Z. Di mana vektor basis untuk sumbu Z adalah K. Ini sebagai contoh ya, yang tadi sudah sempat kita bahas. Misalkan ada yang disebut sebagai vektor A, ini vektor A,
ya, vektor A arahnya ke sini, di mana vektor A ini terdiri dari 3 satuan terhadap sumbu X dan 4 satuan terhadap sumbu Y positif. Maka vektor A bisa kita nyatakan sebagai 3I plus 4C. Ini vektor. Ini vektor A. Nah, adapun ini disebut apa? Ini disebut sebagai besar vektor. Jadi bedakan antara vektor dengan besar vektor. Besar vektor itu menyatakan panjang dari vektor ini, berarti mulai dari 0 sampai ke titik akhir, ini panjangnya berapa sih? Nah, ini yang disebut sebagai besar vektor. Besar vektor itu sama dengan nilai dari akar dari sebuah AX kuadrat, berarti terdiri dari komponen X-nya dikuadratkan ditambah dengan komponen Y dikuadratkan. Sehingga ketika kita melanjutkan dengan vektor A, di mana vektor A adalah 3I plus 4C, maka besar vektor A itu sama dengan 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Hasilnya adalah akar 9 tambah 16, hasilnya akar 25, dan besar vektor A adalah 5. Nah, ini adalah besar vektor. Sehingga besar vektor itu termasuk besaran skalar. Ya. Jadi, ketika menyatakan vektor, ya dia memiliki arah dan besar atau nilai. Tapi ketika kita berbicara besar vektor, maka dia sudah lagi bukan dalam bentuk vektor, tapi sudah dalam bentuk besaran skalar. Ini terdiri dari 5 satuan ya. Jadi besar vektor dari vektor A ini adalah sebesar 5 satuan. Yaitu yang disebut sebagai besar vektor. Kemudian dalam vektor ada yang disebut juga sebagai operasi vektor ya. Operasi matematika vektor. Nah, dalam konteks ini kita akan mempelajari tentang penjumlahan dari vektor. Misalkan ada sebuah vektor A, arahnya seperti ini. Kemudian ada vektor B, arahnya seperti ini. Maka pertanyaannya adalah berapakah penjumlahan antara vektor A tambah vektor B? Atau kita sebut sebagai vektor C. Nah, ada dua buah metode dalam kita menentukan penjumlahan vektor. Pertama adalah metode jajar genjang. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan berapakah penjumlahan vektor A ditambah dengan vektor B atau kita sebut sebagai vektor C, berapakah ini? Cara menyatakannya gimana? Nah, metode jajar genjang pertama kita harus sepakati ini adalah sebagai ekor dari anak panah ya. Dan ini adalah kepala. Ini juga sama, ini ekor, dan ini adalah kepala. Nah, untuk metode jajar genjang, caranya adalah dengan menempatkan kedua buah ekor ini di satu titik yang sama. Berarti, katakanlah vektor A arahnya ke sini, kemudian vektor B arahnya ke sini. Ini vektor B. Jadi, kedua ekor vektor A dan vektor B ditempatkan di satu titik yang sama. Kemudian kita buat proyeksinya. Proyeksi dari vektor A tempatkan di kepala ujung B. Kemudian vektor B kita buat proyeksinya di ujung kepala vektor A. Nah, ini pertemuan ini kita jadikan sebagai titik akhir. Kemudian kita tarik awal dan akhirnya. Inilah arah dari vektor A ditambah dengan vektor B. Atau kita sebut sebagai vektor C. Nah, ini penjumlahan vektor menggunakan metode jajar genjang. Jadi, prinsipnya tempatkan kedua ekor di titik yang sama, kemudian buat proyeksinya, cari perpotongannya, lalu tarik garis dari awal ke akhir. Itulah vektor penjumlahannya. Ada penjumlahan vektor menggunakan metode poligon. Nah, untuk
metode poligon bagaimana? Misalkan kita ada 3 buah vektor seperti ini, kita ingin menjumlahkan ketiganya, misalkan A ditambah vektor B tambah vektor C, atau kita sebut sebagai vektor D. Nah, bagaimana menyatakannya? Pertama, kita gambarkan dulu vektor A. Arahnya ke sini. Nah, kepala si vektor A ini nanti dihubungkan dengan ekor si vektor berikutnya. Jadi kita hubungkan dengan vektor B. Arahnya ke bawah. Ini vektor B. Begitupun sama, ketika ditambah lagi dengan vektor C, maka hubungkan si ekor vektor C ini dengan kepala vektor B. Berarti di sini. Ini vektor C. Maka ini sebagai titik akhirnya. Ini titik awalnya. Nah, titik awal dan akhir ini kita tarik garis lurus dari titik awal. Ini adalah vektor penjumlahan vektor A tambah B tambah C. Ini adalah penjumlahan vektornya. A tambah B tambah C. Sama dengan vektor D. Nah, jadi vektor penjumlahan vektor menggunakan metode poligon adalah dengan menghubungkan kepala dengan ekor dari setiap vektor yang dijumlahkan. Kemudian kita menentukan titik awal dan titik berakhirnya, lalu kita tarik garis lurus dari awal ke titik akhir, itulah sebagai vektor penjumlahannya. Nah, dari kedua ini yang paling mudah adalah memang menggunakan poligon. Kenapa? Karena untuk jajar genjang, untuk metode jajar genjang, biasanya dia mudah digunakan ketika terdiri dari penjumlahan dua vektor. Tapi kalau poligon ini terdiri dari lebih dari dua vektor akan sangat mudah. Nah, itulah penjelasan tentang vektor di pertemuan pertama ini. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.